Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadli. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya telah analisis. Adapun judulnya yakni pengaruh status sosial ekonomi orang tua. Dan adapun masalah-masalah, identifikasi masalah yang saya temukan dalam jurnal tersebut ialah yang pertama, mahasiswa memiliki perilaku konsumtif tinggi dan kurang mampu. Dan adapun yang kedua, yakni pengaruh pola konsumsi mahasiswa. Dan yang ketiga, rendahnya literasi ekonomi membuat mahasiswa tidak rasional dalam belajar. Dan yang keempat, gaya hidup hedonis. Dan yang kelima adalah kurangnya kesadaran untuk mengatur keuangan. Adapun tawaran masalah yang saya temukan di dalam jurnal ini ialah yang pertama, meningkatkan literasi mahasiswa agar lebih rasional dalam mengelola keuangan. Dan adapun yang kedua yakni menanamkan kesadaran ekonomi melalui mata kuliah ekonomi dan pembinaan karakter hemat. Dan adapun yang ketiga yakni mendorong mahasiswa untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan adapun yang keempat yakni peran orang tua dan dosen penting dalam membimbing gaya hidup mahasiswa. Dan yang kelima yakni mengajarkan mahasiswa menabung dan mengatur keuangan pribadi secara baik. Dan adapun jurnal yang kedua yang telah saya analisis dengan judul permasalahan pelajar fakir miskin yang ditulis oleh AB Halim Tamuri, Zuria Mahmud dan Safani Bari. Dan adapun identifikasi masalah yang saya temukan di dalam jurnal yakni pelajar fakir miskin menghadapi pencapaian akademik. Dan yang kedua, gaya hidup tidak produktif. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan belajar. Dan yang keempat, pengaruh negatif teman. Dan yang kelima, masalah dalam seperti rasa malas, malu dan rendah diri. Dan yang keenam, kurangnya keyakinan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Adapun identifikasi masalah tersebut dapat diatasi dengan cara yang pertama, guru dan konselor perlu pembimbing serta memberi motivasi kepada pelajar fakir miskin. Dan yang kedua, yakni kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam membimbing gaya hidup pelajar. Dan yang ketiga, memberikan informasi bantuan keuangan dan peluang pendidikan. Dan yang keempat, yakni menyediakan program dukungan emosi dan bimbingan akademik. Dan yang kelima, yakni melibatkan masyarakat dalam membantu dana pendidikan. Dan yang keenam, dapat diatasi dengan melakukan kajian lanjut tentang aspirasi dan keperluan pelajar fakir miskin di berbagai daerah. Oke, sekian dari jurnal-jurnal yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.